sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana caranya mengirim Al-Fatihah kepada seseorang, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, agar kiriman Al-Fatihah kita ini sampai. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka sesungguhnya kiriman Al-Fatihah itu tidak sampai. Jadi ilmu ini kami dapatkan dari seorang orang tua yang mana beliau ini sudah banyak mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi beliau ini bercerita bahwa beliau ini sering membaca buku-buku para wali. Nah, karena seringnya membaca buku-buku para wali, banyak buku-buku para wali yang beliau baca, maka sebagai tanda terima kasih, maka beliau ini sering mengirimkan Al-Fatihah kepada penulis-penulis buku atau para wali tersebut. Namun, pernah suatu ketika beliau ini tertidur dan bermimpi didatangi salah seorang wali yang pernah dibaca bukunya. Di dalam mimpi itu maka wali itu mengatakan kepada si orang tua ini bahwa kiriman Al-Fatihahnya untuknya yang dikirim kepadanya itu tidak sampai. Itu hanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Jadi tidak sampai ke Al-Fatihahnya ke para wali yang dikirimkan itu. Maka wali ini memberitahukan agar kiriman Al-Fatihahmu sampai, maka harus disertai dengan pengantar-pengantar. Jadi harus ada pengantar-pengantarnya ketika kita mengirimkan Al-Fatihah kepada seseorang, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi apa pengantar-pengantarnya? Jadi yang pertama, sebelum kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada seseorang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca istighfar 3 kali. Membaca istighfar 3 kali, kemudian bersyahadat, membaca kalimat syahadat, kemudian membaca salawat. Salawatnya boleh yang macam-macam, ya. Karena banyak jenis salawat. Tapi kalau saya sering pakai itu salawat Jibril atau salawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah membaca salawat, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu barulah membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka ditutup lagi dengan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ini agar kita ini betul-betul ikhlas, ya, membaca daripada surah Al-Fatihah, untuk mengirim surah Al-Fatihah kepada yang kita kirimkan. Jadi kita membaca surah Al-Ikhlas. Lebih bagus lagi ditambah dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kalau mepet waktunya, cukup dengan surah Al-Ikhlas. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Setelah selesai membaca semua itu, maka berdoalah. Disitulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon kepadamu, sampaikanlah bacaan Al-Fatihahku ini kepada si fulan. Nah, seperti itu sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan langsung mengirimkan surah Al-Fatihah, tapi harus ada pengantar-pengantarnya, ya, supaya
Al-Fatihah kita itu sampai kepada orang yang kita kirimkan. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itulah sedikit ilmu yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita agar bermanfaat untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita, agar kita mendapatkan pahala amal jariah yang tak terputus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat, subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.